Integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya memiliki batas-batas tertentu. Integral tertentu digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva Y sama dengan fx dan sumbu horizontal x dalam suatu rentangan wilayah yang dibatasi oleh x sama dengan A dan x sama dengan B. Dalam integral tak tentu, kita temukan bahwa integral fx dx sama dengan fx ditambah k. Jika kita ingin mengetahui hasil integrasi tersebut untuk suatu rentangan wilayah tertentu, katakanlah antara x sama dengan A dan x sama dengan B di mana A lebih besar dari B, maka x dapat disubstitusi dengan nilai-nilai A dan B, sehingga ruas kanan persamaan di atas menjadi fb ditambah k dikurangi fa tambah k sama dengan fb dikurangi fa. fb dikurangi fa sama adalah hasil integral tertentu dari fx antara A dan B. Secara lengkap, persamaan pertama tadi dapat dituliskan menjadi integral fx dx nilai bawah A dan nilai atas B sama dengan fx nilai bawah A nilai atas B sama dengan fb dikurangi fa. Notasi integral batas bawah A batas atas B. Fx dx dibaca integral fx untuk rentang wilayah x dari A ke B. Selanjutnya, mengingat A kurang dari B, A dinamakan batas bawah integrasi, sedangkan B disebut batas atas integrasi. Pemahaman tentang integral tertentu ini akan lebih gamblang dengan bantuan penjelasan grafis. Andaikan kita memiliki Y sama dengan Fx dan hendak dihitung luas area di antara kurva Y sama dengan Fx dan sumbu horizontal X untuk rentangan dari X sama dengan A ke X sama dengan B. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah menetapkan A dan B pada sumbu horizontal X sehingga diperoleh suatu rentangan atau interval wilayah antara A dan B. Kemudian rentangan ini dibagi-bagi menjadi sebanyak N subrentangan delta X1 yang sama lebar. Nilai masing-masing subrentangan tak lain adalah delta X1 sama dengan B kurangi A atau N, dan karena masing-masing subrentangan sama lebarnya maka delta 1 sama dengan delta 2 sama dengan delta 3 sama dengan dan seterusnya sama dengan delta XN. Langkah berikutnya ialah menetapkan barang nama untuk titik-titik yang membatasi tiap-tiap subrentangan, katakanlah X. Perhatikan gambar 11,1 11/1 di bawah ini. Masuk ke rumus yang pertama. Di sini ada jika ada fungsi seperti batas bawahnya A, batas atasnya B, fx dx sama dengan, maka hasil integralnya nanti batas bawah dan atasnya dimasukkan ke fungsi, kemudian dikurangi batas atas dikurangi batas bawah. Saja kita masuk ke contoh. Di sini ada integral x pangkat 4 batas bawahnya 2 batas atasnya 5 dx sama dengan integral 1/4 ditambah 1 integral batas bawahnya 2 batas atasnya 5 x 4 ditambah 1 dx sama dengan 1/5 x pangkat 5 batas atasnya 5 batas bawahnya 2 sama dengan 1/5 5 pangkat 5 dikurangi 1/5 2 pangkat 5 sama dengan 1/5 3125 hasil dari 5 pangkat 5 dikurangi 1/5 3/2 hasil dari 2 pangkat 5 sama dengan 625 hasil dari 3125 dibagi 5. 6,4 hasil dari 32 dibagi 5 hasilnya 6,4. Jadi hasil yang terakhir di sini 625 dikurangi 6,4 sama dengan hasilnya
618,6. Masuk ke rumus yang kedua. Sini ada jika f(x, dx) diintegralkan sedangkan batas atas dan bawahnya sama, maka hasilnya sama dengan 0. Ya, kita masuk ke contoh 2. Di sini ada integral x pangkat 4, batas bawahnya 2, batas atasnya 2, dx sama dengan 1/4 ditambah 1, x pangkat 4 ditambah 1, batas atasnya 2, batas bawahnya 2, sama dengan 1/5, x pangkat 5, batas atasnya 2, batas bawahnya 2, sama dengan 1/5, 2 pangkat 5 dikurangi 1/5, 2 pangkat 5, sama dengan 1/5, 32 hasil dari 2 pangkat 5, dikurangi 1/5, 32 hasil dari 2 pangkat 5, sama dengan 32/5 dikurangi 32/5, sama dengan 0. Sini ada rumus yang ketiga. Jika f(x, dx) diintegralkan batas bawahnya a, atasnya b, kemudian batasnya dibalik, ditambahi tanda negatif di depan. Langsung saja kita masuk ke contoh 3. Di sini ada min integral x pangkat 4, batas bawahnya 5, batas atasnya 2 dx, sama dengan min dalam kurung 1/4 ditambah 1, x pangkat 4 ditambah 1, integral atasnya 2, integral bawahnya 5, sama dengan min dalam kurung 1/5, x pangkat 5, batas atasnya 2, batas bawahnya 5, sama dengan min dalam kurung 1/5, 2 pangkat 5 dikurangi 1/5, 5 pangkat 5, sama dengan min dalam kurung 1/5 dikali 32 dikurangi 1/5 dikali 3125, sama dengan min dalam kurung 6,4 hasil dari 32 dibagi 5 dikurangi 625 hasil dari 3125 dibagi 5, sama dengan min dalam kurung 6,4 dikurangi 625 hasilnya min 618,6. Jadi hasilnya min ketemu min itu hasilnya sama dengan positif 618,6. Jika f(x, dx) kemudian ada konstanta di depannya, maka konstantanya akan keluar dari tanda integrasi. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini integral 5x pangkat 4, batas bawahnya 2, batas atasnya 5 dx, sama dengan 5/4 tambah 1, x 4 tambah 1. Satunya di sini udah dari rumusnya. Batas bawahnya 2, batas atasnya 5, sama dengan 5/5 x 5, batas bawahnya 2, batas atasnya 5, sama dengan x pangkat 5, batas atasnya 2, batas atasnya 5. X di sini dari 5 bagi 5 sama dengan 1. Satunya di sini dilambangkan dengan X. Sama dengan 5 pangkat 5 kurangi 2 pangkat 5. 5 pangkat 5 hasilnya 3125 kurangi 2 pangkat 5 hasilnya 32. 3125 kurangi 32 sama dengan 3093. Jika fx plus gx dx, maka nanti bisa dipisah jadi integral fx dx batasnya sama, A batas bawah, B batas atas, lalu plus integral batas bawah batas atas gx dx. Di sini kita langsung ke contoh. Integral x pangkat 4 tambah 5x pangkat 4
batas bawah 2, batas atas 5 dx sama dengan 1/4 tambah 1 x 4 tambah 1 plus 5/4 tambah 1 x 4 tambah 1 batas bawah 2, batas atasnya 5 sama dengan 1/5 x pangkat 5 tambah 5/5 x pangkat 5 batas bawah 2 batas atas 5 sama dengan 1/5 x pangkat 5 tambah x pangkat 5 bagi 5 jadi 1, batas bawahnya 2 batas atasnya 5 sama dengan 1/5 5 pangkat 5 plus 5 pangkat 5 kurangi 1/5 2 pangkat 5 plus 2 pangkat 5 5 di sini dari batas atas, 2 di sini dari batas bawah sama dengan 1/5 dikali 5 pangkat 5 hasilnya 3125 ditambah sama 3125 kurangi 1/5 2 pangkat 5 hasilnya 32 tambah sama 32 juga sama dengan 3125 dibagi 5 hasilnya 625 tambah ini di sini 3125 kurangi 32 dibagi 5 hasilnya 6,4 tambah 32 sama dengan 625 ditambah 3125 hasilnya 3750 kurangi 6,4 tambah 32 hasilnya 38,4 3750 kurangi 38,4 hasilnya 3711,6. Integral fx dx batas bawahnya a batas atasnya c plus integral fx dx batas bawahnya c batas atasnya b. Di sini sama, cuma yang membedakannya batas bawah sama batas atasnya sama dengan integral fx dx batas bawahnya a batas atasnya b. Langsung ke contoh soal. Integral x pangkat 4 batas bawahnya 2 batas atasnya 3 dx plus integral x pangkat 4 batas bawahnya 3 batas atasnya 5 dx sama dengan 1/4 tambah 1 x pangkat 4 tambah 1 batas bawahnya 2 batas atasnya 3 plus 1/4 tambah 1 x pangkat 4 tambah 1 batas bawahnya 3 batas atasnya 5 sama dengan 1/5 x pangkat 5 batas bawahnya 2 batas atasnya 3 plus 1/5 x pangkat 5 batas bawahnya 3 batas atasnya 5 sama dengan 1/5 3 pangkat 5 kurangi 1/5 2 pangkat 2 plus 1/5 5 pangkat 5 kurangi 1/5 3 pangkat 3. Di sini 3-nya dari batas atas, lalu 2-nya di sini dari batas bawah. Sama ya, ini juga sama dengan 1/5 kali 3 pangkat 5 hasilnya 243. Lalu kurangi 1/5 2 pangkat 2 hasilnya 4 tambah 1/5 5 pangkat 5 hasilnya 3125 kurangi 1/5 3 pangkat 3 hasilnya 27 sama dengan 243 dibagi 5 hasilnya 48,6 kurangi 4 dibagi 5 hasilnya 0,8 tambah 1/5 di sini 3125 dibagi 5 hasilnya 625 kurangi 27 dibagi 5 hasilnya 5,4 sama dengan 48,6 kurangi 0,8 hasilnya 47,8 ditambah 625 kurangi 5,4 hasilnya 619,6. Lalu kita tambahkan 47,8 ditambah 619,6 hasilnya 667,4.
Penerapan ekonomi surplus konsumen atau consumer surplus mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Fungsi permintaan P sama dengan F dalam kurung Q menunjukkan jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah PE, maka bagi konsumen tertentu yang sebetulnya mampu dan bersedia membayar dengan harga lebih tinggi dari PE. Hal ini akan merupakan keuntungan baginya, sebab ia cukup membayar barang tadi dengan harga PE. Keuntungan lebih semacam inilah yang oleh Alfred Marshall disebut surplus konsumen. Secara geometri, besarnya surplus konsumen ditunjukkan oleh luas area di bawah kurva permintaan tetapi di atas tingkat harga pasar. Surplus konsumen atau CS singkatan dari consumer surplus tak lain adalah segitiga PE DE dengan tentang wilayah yang dibatasi oleh Q sama dengan 0 sebagai batas bawah dan Q sama dengan QE sebagai batas atas. Besarnya surplus konsumen adalah CS sama dengan integral A sampai QE F dalam kurung Q dQ dikurangi QE PE. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk P sama dengan F dalam kurung Q atau CE sama dengan integral PE sampai P F dalam kurung P dP. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan F dalam kurung P sama dengan P adalah nilai P untuk Q sama dengan 0 atau penggal kurva permintaan pada sumbu harga. Dengan demikian, CS sama dengan integral 0 sampai QE F dalam kurung Q dQ dikurangi QE PE sama dengan integral PE sampai P F dalam kurung P dQ. Surplus produser surplus mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkannya. Fungsi penawaran P sama dengan F dalam kurung Q menunjukkan jumlah suatu barang yang akan dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah PE, maka bagi produsen tertentu yang sebetulnya bersedia menjual dengan harga yang lebih rendah dari PE. Hal ini akan merupakan keuntungan baginya, sebab diyakini dapat menjual barangnya dengan harga PE lebih tinggi dari harga jual semula yang direncanakan. Keuntungan lebih semacam ini disebut surplus produsen. Secara geometri, besarnya surplus produsen ditunjukkan oleh luas area di atas kurva penawaran tetapi di bawah tingkat harga pasar. Surplus produsen atau PE singkatan dari producer surplus tak lain adalah segitiga PE DE dengan rentang wilayah yang dibatasi oleh Q sama dengan 0 sebagai batas bawah dan Q sama dengan QE sebagai batas atas. Besarnya surplus produsen adalah PE sama dengan QE PE dikurangi integral 0 sampai QE F dalam kurung Q dQ. Dalam hal fungsi penawaran berbentuk P sama dengan F dalam kurung Q atau PE sama dengan integral P sampai PE F dalam kurung P dP. Dalam hal fungsi penawaran berbentuk Q sama dengan F dalam kurung P sama dengan P adalah nilai P untuk Q sama dengan 0 atau penggal kurva penawaran pada sumbu harga. Dengan demikian, PS sama dengan QE PE dikurangi integral 0 sampai QE. F dalam kurung Q dQ sama dengan integral P sampai PE F dalam kurung P dP. Di sini ada kasus 69. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 48 dikurangi 0,0 P kuadrat. Hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar adalah 30. Di sini Q sama dengan 48 dikurangi 0,03 P kuadrat. P-nya itu adalah 30.
Jika P sama dengan 0, Q sama dengan 48 dikurangi 0,03 dalam kurung 0 kuadrat. 0 kuadrat sama dengan 0, 0,03 dikali 0 sama hasilnya itu 0. Maka 48 dikurangi 0 hasilnya 48. Q hasilnya 48. Selanjutnya jika Q sama dengan 0, Q sama dengan 48 dikurangi 0,03 P kuadrat. 0 sama dengan 48 dikurangi 0,03 P kuadrat. 0,03 P kuadrat sama dengan 48 min 0,03 P kuadrat pindah ruas menjadi positif. Selanjutnya P kuadrat sama dengan 48 dibagi 0,03 P kuadrat. Hasil dari 48 dibagi 0,03 hasilnya itu 1600. Akar dari 1600 adalah 40. Jadi hasil P sama dengan 40. Selanjutnya jika P sama dengan 30, maka Q sama dengan 48 dikurangi 0,03, P-nya itu adalah 30 kuadrat. Q sama dengan 48 dikurangi 0,03, hasil dari 30 kuadrat adalah 900. Q sama dengan 48 dikurangi 27. 27 ini adalah hasil dari 0,03 kali 900 itu hasilnya 27. Maka Q sama dengan 21. 48 dikurangi 27 hasilnya adalah 21. CS sama dengan integral 40 dan 30. 48 dikurangi 0,03 P kuadrat dP. 48P dikurangi 0,03 per 2 tambah 1 dari rumus, P 2 tambah 1 dari rumus juga, 30 sampai 40. 48P dikurangi 0,01 P 3, 30 sampai 40. 48 dikali 40 dikurangi 0,01 dalam kurung 40 pangkat 3 dikurangi 48 dikali 30 dikurangi 0,01 dalam kurung 30 pangkat 3. Hasilnya itu 1920 dikurangi 0,01 dikali 64.000 dikurangi 1440 dikurangi 0,01 dikali 27.000. 27.000 ini hasil dari 30 pangkat 3. 1280 dikurangi 1000
dikurangi 1170, hasilnya itu adalah 110.